Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dulur-dulur bersama Kang Oprek Channel. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Di video kali ini Kang Oprek kedatangan komplainan. Pagi-pagi sudah dapat komplainan lur. Ini 2 hari yang lalu ada yang membeli kompresor, rekan sesama teknisi juga, kompresor kulkas 1 pintu. Ini second, ini kompresor Panasonic, cuma udah nggak ada labelnya ya. Ini udah dicat ulang ya, namanya juga rongsok. Waduh, olinya tumpah, namanya juga rongsok. Kalau terakhir dites ini kondisinya masih oke ya, biarpun ya udah beruntus begini. Ini komplain katanya kompresornya mati, tiba-tiba mati terus keluar asap karena ini kompresor terakhir di tes ya sama Kang Oprek itu ya kondisinya oke. Oli sudah diganti, tapi ini nggak tahu, makanya Kang Oprek dibikin video. Ini baru selesai dilas ya, kita tes ini presnya apakah kurang oli atau gimana, karena terakhir dites ya sama Kang Oprek normal semuanya, mantap, presnya oke, nggak berasap. Atau mungkin kompresornya bisa juga kemungkinan ya, antara mungkin olinya berkurang, bisa karena mungkin tumpah atau gimana, nggak tahu. Ini sebelum sebelum dibikin video Kang Oprek sudah tap dulu olinya ini ya, di tap tapi olinya masih bening. Emang sih olinya tinggal sedikit, ini mohon maaf tadi nggak divideokan ya. Ini udah diisi oli lagi ya, kurang lebih berapa ya, kalau Kang Oprek sih nggak punya ukuran nih, kira-kira aja ya. Ini pakai mangkok gini, dia diisi kurang lebih segini lah nih, jadi apa ya, 1/4-nya mangkok inilah. Gak tahu ukurannya berapa mili ya, cuma ya biasanya ukuran segitu sih oke kalau menurut apa ya, berdasarkan pengalaman mah gitu lur. Ini kita tambahin lagi olinya lur, karena tadi ada yang tumpah ini ya di bawah nih pas waktu tadi dimiringin. Sayang sekali nih olinya masih bening lur. Ini olinya kita tambahin lagi lur. Ini biasa pakai oli kulkas ya tuh, M Karate. Nah ini kita nyalakan kompresornya lur. Seperti biasa selalu pastikan pasang tang ampernya. Nah ini sudah start ya. Ini untuk pengisian oli jangan kebalik, harus dipentil ya lur, jangan di pipa isep sini nih yang balikan dari evaporator, karena biasanya akan nyembur di sini kalau ngisi olinya terbalik. Ini buat ngisi oli gampang lur, tinggal ditekep saja di sininya nih. Pipa baliknya tekep, nanti dia nyedot sendiri ya tuh. Nah ini sudah selesai tersedot semua lur. Ini untuk suara kompresor juga halus banget ya, makanya nih bingung kenapa kompresornya bisa mati hidup, kepanasan terus keluar asap. Tuh presnya masih oke punya lur. Ini kita apa ya, kita tes aja presnya. Dia biasanya kompresor berasap itu terus kepanasan ya karena kurang oli ya, mungkin ini yang pasang kurang teliti, olinya nggak dicek lagi langsung dipasang.
Nih kalau kita tes tekan kompresor ini, misalkan minimal 350 atau 400 tekanannya, ya berarti kompresor masih layak pakai lur, masih sehat ya, masih bisa mendinginkan. Ini buat kompresor ukuran berapa aja ya sama aja cara ngetesnya, mau kompresor kulkas yang gede atau yang kecil. Ini kan yang kecil satu pintu ya, caranya sama aja. Ini kita tes, nih udah keluar ini kan. Kita tutup. Nah perhatiin, tekanannya masih bagus ini. Ini kita kasih di 400 aja ya, kasihan nih kompresornya. Ini bahkan nyampe bisa 500 lur. Nih perhatikan di pipa ini nggak keluar asap, terus di sini juga tuh nggak berasap kan lur. Nih ini harusnya ya kompresor oke ya, tuh perhatikan jarumnya nggak cepet turun ke sini kan, makanya bingung. Ini kompresor ya oke nu, lihat nggak keluar asap di pipa pentil ininya, isepnya, terus di pipa balik sini juga nggak berasap. Ini harusnya ya kompresor oke ya. Nih ya memang begitulah resikonya kalau kita jual barang ya, kalau nggak bagus harus berani tanggung jawab ya lur. Apabila usaha kita pengen lancar gitu kan, biar jangan mengecewakan orang lah intinya mah. Kalau jelek ya nggak apa-apa, harus berani dikomplain, kita balikin uang full. Karena kalau sekali kita mengecewakan orang ya gimana ya, nggak enak lah. Kita juga merasakan sendiri kalau dikecewakan orang kan gimana gitu. Jadi harus berani bertanggung jawab lur. Ini nanti kita pasang di kulkas aja lah, jangan dijual lagi. Ntar dijual komplain lagi lur. Aduh, pagi-pagi sudah dapat komplainan. Ini mohon maaf kalau TKP laboratoriumnya berantakan ya. Ya pokoknya kurang lebih begitu cara mengetahui bagus atau enggaknya kompresor. Jadi intinya setiap kita mau masang kompresor, pastikan dulu olinya dicek ya lur. Oli itu paling utama, nomor satu itu oli. Karena oli itu menyangkut buat pelumasan di dalam sistem ininya ya, di piston kan, di sini gulungan, terus stang seher, stang pistonnya gitu lur. Dia kalau olinya berkurang otomatis dia nggak bisa nggak bisa naik ke atas gitu. Pas ini muter gitu kan, start, dia cara kerjanya kan muter tuh sama lah dalemannya kayak pompa sanyo, kayak mesin cuci, dia berputar. Masih oli ini dia ke sodok ke atas gitu kan, buat melumasi bagian-bagian atasnya, kayak headnya di sini membran, terus piston, stang piston, sama ini rotor di sini tuh kan, as itu ya. Dia harus dilumasi oli supaya kerjanya maksimal gitu kan. Kondisi baru pun kadang-kadang begitu lur, itu jangan langsung asal pasang, harus dicek dulu. Biarpun kita beli kompresor baru siap pasang, jangan. Kalau saran Kang Oprek, pastikan dulu olinya bagus. Kalau sudah bagus baru dipasang, kalau kurang ya tinggal ditambahin, kalau jelek ya diganti. Apalagi kalau olinya nyampe kayak lumpur, kayak bekas goreng ikan asin gitu, olinya minyaknya udah keruh, wah itu wajib diganti, dikuras dulu ininya nih. Karena mau kompresor apapun ya sebenarnya menurut Kang Oprek mah bagus ya,
Yang penting yang paling pertama olinya harus bagus. Kemudian yang kedua, di sistem, misalkan di kulkas ya, di sistemnya itu pastikan tidak ada buntu atau mampet gitu kan, lancar gitu istilahnya. Makanya kalau menyervis kulkas gitu kan, pastikan dulu pertama kompresornya sehat, terus yang kedua sistemnya nggak ada yang mampet, terus yang ketiga di sistem evaporatornya itu di dalamnya olinya dipastikan bersih. Nah kalau ketiga poin itu udah selesai, biasanya insya Allah kulkas nggak ada komplainan ya. Kemudian jangan lupa juga pastikan di unitnya itu tidak ada kebocoran. Mungkin cukup sekianlah video dari Kang Oprek, cara mengetes kompresor ya. Bagi yang menyukai konten-konten dari Kang Oprek ya silahkan di subscribe, di like, di komen. Apabila ada yang kurang mengerti silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin.